Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah Ustaz, nih mumpung antum berkunjung ke Kota Metro nih, Ustaz. Insyaallah. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan ke antum dan meminta nasihat dari antum, Ustaz. Nah, Ustaz, Masya Allah, berkaitan dengan dakwah ini, Ustaz. nah, Tentunya antum sudah lebih dahulu daripada kita semua dalam berdakwah nih kepada seluruh kaum muslimin. Nah, ini kita ingin tahu, Ustaz, keutamaan dan urgensinya bagi dakwah ini bagi umat muslim, Ustaz. nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan profesi para nabi dan rasul. Ya. Sehingga dia merupakan sebuah amalan yang paling utama. Oleh sebab itu tidak ada seorang nabi atau rasul pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan profesi lain. Tidak ada yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedagang misalnya, atau petani atau yang lainnya. Tetapi semua nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baik amalan, sebaik-baik profesi gitu ya. Oleh sebab itu tidak ada kalimat yang lebih baik, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru di jalan Allah? Imam Ibnu Katsir mengatakan, siapakah perkataan yang lebih baik? Artinya tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keutamaan yang pertama dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh sebab itu orang yang berdakwah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beruntung, mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat orang merugi. Di saat semua manusia rugi, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa mendapatkan keberuntungan. Artinya dia akan untung terus. Ya, di saat manusia merugi baik di dunia atau di akhirat, orang-orang yang berdakwah ini tanpa mengenal kata rugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya seluruh manusia itu ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian, setelah Allah bersumpah dengan masa. Ya, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebaikan, dalam syariat, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Ya. Kemudian bagian dari keutamaan dakwah, juga keutamaan dakwah ini atau dakwah itu adalah merupakan penyelamat bagi umat manusia. Ya, dakwah itu menyelamatkan manusia dari kutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh." Ya, telah terkutuklah orang-orang kafir dari Bani Israel di atas lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka menjadi orang yang terkutuk? Ya, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, oleh karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, oleh karena mereka tidak saling mencegah dari perbuatan munkar yang mereka lakukan.
Mereka tidak menegakkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dapat menyelamatkan umat manusia dari azab Allah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu Nabi SAW juga beliau bersabda, ad-dunya mal'unun mal'un, ad-dunya mal'unatun mal'un wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa mawala wal alim wal muta'allim. Dunia itu terkutuk, dan terkutuk pula semua orang yang ada di dalamnya, ya, kecuali zikrullah wa mawala, dan setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal alim wal muta'allim, orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu. Dan ini semuanya adalah sangat berkaitan dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu dakwah inilah yang menghantarkan umat Nabi Muhammad SAW menjadi sebaik-baik umat. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Kenapa kita umat Nabi Muhammad SAW menjadi sebaik-baik umat? Ya, karena kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar dan beriman kepada Allah. Tapi sekarang kalau saya tanya, mana yang lebih baik, yang lebih utama, yang paling mendasar, iman kepada Allah atau beramar ma'ruf dan nahi munkar? Iya. Mana yang lebih utama? Beriman kepada Allah atau beramar ma'ruf dan nahi munkar? Yang lebih tinggi derajatnya, nggak yang paling mendasar? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Nah. Tetapi kenapa di dalam ayat ini yang pertama kali disebutkan amar ma'ruf dan nahi munkar, baru iman kepada Allah? Gimana, Ustaz? Manfaatnya lebih banyak. Tapi orang walaupun beramar ma'ruf nahi munkar, amalan besar apapun yang dia lakukan, kalau dia tidak ada iman, tidak bermakna. Para ulama bersepakat bahwa yang utama itu adalah iman kepada Allah. Tetapi ayat yang mulia ini membahas tentang khairiyah, tentang keutamaan yang mengantarkan umat ini jadi mulia ketimbang umat yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Karena kalau yang namanya iman, umat-umat terdahulu pun beriman kan? Ya, betul. Umat-umat terdahulu pun beriman. Tapi yang menjadi masalah, mereka ini tidak beramal ma'ruf dan nahi munkar. Oleh sebab itu misalnya pada Bani Israel itu dimanjakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Banu Israel tasusuhumul anbiya, kata Nabi SAW. Bani Israel itu senantiasa didampingi oleh para rasul, bukan satu rasul, oleh rasul banyak. Nah, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Cuman permasalahannya Bani Israel itu tidak memiliki mental amar ma'ruf nahi munkar. Ilmunya tidak didakwahkan oleh mereka. Oleh sebab itulah tadi disebutkan dalam surah Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah terkutuklah orang-orang kafir dari Bani Israel di atas lisannya Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat dan melampaui batas, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak melakukan pencegahan terhadap kemunkaran-kemunkaran yang telah mereka kerjakan. Jadi yang menjadikan umat ini menjadi khairu ummah karena dakwah.
Oleh sebab itu di sini amar ma'ruf dan nahi munkar lebih dikedepankan dari kata-kata iman. Ya, ini juga merupakan salah satu keutamaan daripada dakwah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala juga adalah merupakan sebab datangnya rahmat Allah kepada kita. Jadi kalau seandainya kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sekalian terlibat dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu satu sama lain, orang-orang yang beriman ini ya ba'dhuhum awliya'u ba'd, sebagian dari mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Ya, mereka bekerja sama, tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka senantiasa beramar ma'ruf dan nahi munkar, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain bahwa keberuntungan dan keberhasilan itu Allah telah tetapkan bagi mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Azza wa Jalla berfirman, hendaklah sebagian dari kalian ada satu umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintahkan perkara yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang munkar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul muflihun. Ya, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi antum ingin menjadi orang yang beruntung, maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah merupakan bisnis yang tidak pernah merugi. Ya, antum jualan komputer kadang rugi. Betul. Ya, antum bisnis di bidang apa saja, bahkan haji dan umroh pun, kalau seandainya tidak ada niat ibadah, ya pasti kita pasang surut juga. Tapi dakwah enggak. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan perkataan mereka kecuali mereka orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan, illa man amara bi shadaqatin, kecuali mereka yang memerintahkan kepada sedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan pada perkara yang baik, au islahum bainan nas, atau memerintahkan manusia untuk melakukan perbaikan atau perbaikan di tengah-tengah manusia. Ini semua dilakukan oleh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Ya, orang akan senantiasa beruntung. Ya, tidak ada ruginya. Karena orang yang berdakwah, subhanallah, dia akan mendapatkan juga pahala dari setiap orang yang mengamalkan apa yang didakwahkannya. Nabi SAW beliau bersabda, ad-dalu alal khair kafailihi, orang yang menunjukkan pada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Kalau antum mengandalkan amal antum sendiri, kemampuan kita terbatas. Ya. Tapi ketika antum berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain, mungkin apa yang kita sampaikan tidak sempat kita lakukan, tapi dilakukan oleh orang lain. Maka ya,
kita akan mendapatkan seluruh kebaikan dilakukan oleh orang yang kita ajak itu. Bahkan kalau seandainya kita hanya mengandalkan amalan kita sendiri, berapa sih kemampuan kita beramal? Ya, antum kalau seandainya mengandalkan amalan sholat antum saja misalnya, antum melaksanakan kewajiban atau perintah-perintah Allah. Tapi kalau hanya antum mengandalkan diri antum sendiri, antum akan ketinggalan oleh umat-umat terdahulu. Betul. Coba sekarang misalnya antum mengandalkan amalan sholat antum sendiri, ya. Dari sejak mulai kapan kita sholat? Katakan dari usia 7 tahun. Setelah diperintahkan oleh orang tua kita, muru auladakum bisolah wahum abna sab'a sinin, kata Rasulullah gitu kan. Usia mungkin Rasulullah bersabda umur atau usia umat Nabi Muhammad SAW itu berapa banyak? 60 sampai 70 tahun kan? A'maru ummati bayna sitin wa sab'in. Berarti pahala antum sholat itu kurang lebih ya sekitar 60 tahun lah. Ya. Usianya umat terdahulu berapa? 1000 tahunan rata-rata. Makanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwahnya, masa dakwahnya saja 950 tahun. Nah, sebelum Nabi Nuh berdakwah minimal 40 tahun, karena para nabi diutus pada umumnya usia 60 tahun. Nabi Adam juga usianya 690 tahun dan seterusnya. Jadi kita akan akan tertinggal oleh umat terdahulu. Bagaimana caranya? Caranya dengan antum berdakwah, antum ajarkan sholat sama anak-anak TPA atau mungkin seorang mu'alaf gitu ya, atau orang yang baru hijrah. Ketika antum punya katakan murid 10 orang, ada 10 orang yang sudah antum ajari sholat, 10 orang antum punya murid, antum ajarkan kepada mereka Al-Quran. Antum kelihatannya sholat sendirian, tapi antum mendapatkan pahala berapa orang? Pahala sholat berapa orang? 11 dong. 11 ya. 11 orang dengan kita dengan mereka. Nah, kalau masing-masing dari 10 orang ini dia punya murid lagi 10 orang. Jadi berapa? Jadi 100. Kemudian kalau masing-masing 100 orang ini punya murid lagi, masing-masing 10 orang aja, udah 1000. Usianya mereka panjang-panjang 100 tahunan. Gitu kan? Makanya di akhirat kelak akan ada orang yang membawa pahala sholat, pahala saum, pahala membaca Al-Quran ribuan tahun, ratusan ribu tahun. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW beliau bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang menjadi pelopor dalam kebaikan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, yang mengamalkannya sampai hari kiamat kelak, dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun juga. Ini the real MLM. Itu ada pada dakwah, adanya pada dakwah. Sehingga dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pahalanya tak terhingga. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Engkau menjadi penyebab dapat hidayahnya seseorang, itu lebih baik bagimu daripada unta berwarna merah. Unta berwarna merah itu kalau sekarang Ferrari kali ya. Apa namanya? Dulu kendaraan yang paling mewah itu lebih baik. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan baik daripada dunia dan seisinya. Ya, karena terkadang orang mendapatkan hidayah dari kita, mungkin akhirnya dia sendirian, tapi di belakang itu, ya di belakang itu
banyak, bisa jadi akan ada banyak orang yang mendapatkan hidayah karena perantaraan orang yang mendapatkan hidayah melalui perantaraan kita itu. Ya, subhanallah. Saya diceritakan oleh Syekh Umar Al-Id, hafizahullah ta'ala, Profesor Dr. Umar Al-Id. Beliau ini murid Syekh bin Baz. Ya, murid Syekh bin Baz, belajar kepada beliau selama 25 tahun. 1/4 abad jadi muridnya Syekh bin Baz. Beliau ini dulu sering ke Kendari. Kemudian beliau pernah menceritakan sebuah kisah kepada saya, dan beliau katakan, antum ingat kisah ini, silahkan antum riwayatkan kepada orang-orang di belakang antum. Kalau istilahnya sekarang, dapat ijazah lah saya gitu ya. Dapat ijazah lah untuk kisah ini. Ya, beliau katakan, ketika kita berbicara tentang pesantren dan lain sebagainya, kemudian beliau katakan, kita tuh antum dalam mengurus pesantren itu jangan terlalu kaku. Antum harus berusaha untuk fleksibel. Kemaslahatan dakwah dan visi misi kita ke depan untuk memberikan hidayah kepada manusia itu harus dijadikan yang utama. Kemudian beliau baru cerita, ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala menjadi rektor Universitas Islam Madinah, saat itu mulai booming lah Universitas Madinah gitu kan, baru awal-awal didirikan. Tiba-tiba ada seseorang dari Afrika, dia ingin sekali belajar di Universitas Madinah. Ya, punya semangat yang sangat luar biasa, tapi usianya udah tua, udah 30 tahun gitu. Sampai kemudian saking kuatnya dia ingin belajar di Madinah saat itu, dia punya kerbau, dia dijual kerbaunya demi untuk mendapatkan ongkos agar bisa pergi ke Madinah. Kerbaunya pun dijual, laku, dia pergi ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, kemudian dia datang ke imadah qabul wa tasjil, ke bagian pendaftaran lah. Dilihat, wah kamu ini udah terlambat katanya gitu. Maksudnya terlambat untuk mendaftar. Kamu usia udah 30 tahun, kami tidak menerima. Usia maksimal yang kami terima itu 23 tahun. Jadi tidak bisa. Wah, saya ini semangat belajar, sudah jual kerbau gitu kan. Akhirnya setelah itu, wah, pokoknya saya harus belajar di sini. Bilang tidak bisa, ini aturan. Ya, akhirnya kemudian setelah itu beliau langsung menghadap ke rektor, menghadap ke Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dia bilang, Syekh, begini, saya ingin sekali belajar di sini dan seterusnya. Kata Syekh bin Baz, ya sudah, kalau kamu mau belajar di sini, kamu pergi sana ke bagian pendaftaran. Akhirnya beliau bilang, katanya, wah, saya sudah pergi tapi tidak bisa. Kenapa? Usia saya sudah 30 tahun. Syekh bin Baz mengatakan, yaitu masalahnya aturannya sudah seperti itu. Ya, kalau seandainya kamu saya terima, nanti banyak orang lain yang menuntut. Gitu kan? Jadi aturan harus berlaku bagi semuanya. Akhirnya ini orang, dia mengatakan, demi Allah ya Syekh, katanya, kalau antum tidak terima saya gara-gara umur ini, saya akan tuntut antum di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Akan saya tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak bahwa Anda tidak mau menerima saya gara-gara masalah usia. Wah, saya bin Baz, siapa yang nggak takut disumpahin kayak gitu kan. Akhirnya langsung saya bin Baz telepon ke imadah qabul wa tasjil, bagian pendaftaran itu. Katanya terima nih anak, kasihan. Ya. Dan dia bilang, saya sudah jual kerbau dan lain sebagainya. Udah, akhirnya saya bin Baz menerima anak itu sebagai mahasiswa. Anak itu kemudian belajar sampai selesai. Ya, setelah selesai udah nggak ada lagi hubungan pribadi
antara Syekh bin Baz dengan orang itu. Sampai Syekh bin Baz meninggal. Ketika Syekh bin Baz meninggal ini, ya, dia kemudian ada orang datang ke Riyadh mencari muridnya Syekh bin Baz. Katanya siapa di sini di antara murid Syekh bin Baz yang paling senior. Akhirnya ditunjukkanlah sama Syekh Umar Al-Ain. Ya. Kemudian beliau menyampaikan takziahnya dan seterusnya. Kemudian beliau katakan antara saya dengan Syekh bin Baz itu punya cerita. Ceritanya sebutkan tadi tentang masuknya dia ke Madinah. Dan ana hasanatun min hasanati Syekh bin Baz. Saya saat ini menjadi ya salah satu kebaikan di antara kebaikan-kebaikan Syekh bin Baz. Katanya gitu. Saya sudah puluhan kali mensyarah kitabut tauhid. Ya, saya sudah memiliki murid ribuan orang. Saya punya lembaga pendidikan, punya pesantren di Afrika sana. Maka saya datang ke sini untuk menyampaikan itu saja. Coba andaikan, kata Syekh Umar Al-Ain, andaikan Syekh bin Baz rahimahullah menolak murid ini. Padahal kita tidak tahu kan, kadang murid yang kita tolak itu bisa jadi dia adalah sebagai pelopor bagi kebaikan, gitu. Jadi di sini bagaimana dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi peluang bagi seseorang untuk mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak lagi tentu keutamaan-keutamaan yang lain di samping tentunya apabila kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berarti telah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya kira itu adalah beberapa keutamaan dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Bismillah, ini ada pertanyaan untuk hukum dan urgensinya untuk umat muslim tentang dakwah ini. Nah, tentu hukum berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dia fardu kifayah. Ya. Hukum berdakwah itu fardu kifayah. Kenapa kita katakan fardu kifayah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wal takum minkum, dan hendaklah sebagian dari kalian. Ada orang-orang yang khusus berdakwah di Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita bedakan antara dakwah dengan tabligh. Ya, kalau dakwah itu dia membutuhkan ilmu, harus ada bekal ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan inilah jalanku, kata Rasulullah SAW. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia ke jalan Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Jadi memang di sana ada syarat ilmu ketika orang hendak berdakwah. Tetapi tabligh enggak. Tabligh itu kita cukup mengetahui tentang sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita bisa langsung menyampaikannya kepada orang lain. Hanya sekedar menyampaikan. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, balighu anni walau ayat. Jadi kalau tabligh hukumnya apa? Fardu ain. Tapi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hukumnya fardu kifayah. Seperti itu. Dan tadi bagaimana peranan dakwah itu sendiri bagi sebuah masyarakat? Tadi dakwah adalah sebagai penyelamat. Ya. Dakwah itu sebagai penyelamat, karena kalau kita meninggalkan dakwah pasti kita merugi. Sebagaimana dalam surat Al-Asr tadi. Kapan kita tidak berdakwah, maka kita akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Dan kapan kita tidak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengakibatkan doa-doa kita juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan tidak ada yang berdakwah? Disebutkan oleh Nabi SAW, la ta'muruna bil ma'ruf
wala tanhauna 'anil munkar, ya, sungguh kalian itu beramar ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf, atau melakukan nahi munkar, atau kata Nabi SAW, saya bacakan hadisnya, beliau alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusyaikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Rasulullah, kalian mau beramar ma'ruf nahi munkar apakah enggak, gitu kan? Kalau seandainya kalian tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sungguh Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian, summa tad'unahu fala yustajaba lakum, sehingga masa akan datang suatu masa kalian berdoa, kalian tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah. Jadi amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah dapat menyelamatkan kita dari azab dan murka Allah. Dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadi salah satu penyebab, ya, menjadi penyebab doa kita dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi peranannya sangat benar, sangat besar, sehingga kita menjadi khairul ummah tadi. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, anak kan sering karena sekarang kan era kemajuan teknologi, Ya. kita sering pegang alat komunikasi HP. Jadi HP itu bahwa dia bisa membaca logaritma apa yang menampilkan logaritma apa yang sedang kita bahas, misalnya ke masalah kajian-kajian, melalui bisa melalui media Facebook, kemudian TikTok. Nah, yang sering anak temukan ini begini Ustaz, media sosial ini kan memang bisa membawa dampak yang baik, tapi bisa juga membawa dampak yang buruk. Ini bagi anak ya Ustaz. Jadi kadang-kadang tampil di FYP anak itu postingan-postingan yang mengadu domba umat muslim gitu. Jadi seperti serangan-serangan terhadap orang-orang yang Wahabi. Kemudian kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Wahabi ini hanya membaca kitab ini tidak membaca kitab yang lain. Kemudian ada lagi mereka menghujat bahwa mengapa itu dibid'ahkan? Kita suka membid'ahkan golongan-golongan mereka. Anak kadang-kadang terpancing, jadi sering anak komentarin, sebaiknya postinglah sesuatu itu kalau jika membandingkan agama kita dengan agama lain. Jangan membandingkan ajaran agama Islam dengan pemahaman yang beda-beda. Karena menurut anak sih secara pribadi, semestinya postingan-postingan itu hanya di kajian-kajian kita saja, tidak perlu hanya membandingkan kajian A dan kajian B, sehingga itu kan menimbulkan perpecahan. Kemudian secara kita bersosialisasi pun dampaknya kan menurut saya tidak baik Ustadz. Jadi karena lingkungan kita kan bukan hanya orang yang memang mau ikut dalam kajian, tapi hanya berdasarkan informasi yang memang tidak jelas, sehingga itu kan menimbulkan dampak yang menurut kita ya sangat buruk sekali di lingkungan sosial. Lalu bagaimana Ustadz cara menyikapin hal-hal yang memang menurut kita di media ini serangannya sangat banyak itu Ustadz? Nah, tentu dakwah melalui media, terutama di era apa istilahnya sekarang digital, di era milenial, di era globalisasi, ini menjadi sebuah tuntutan yang sangat penting, ya. Walaupun tentu di sana ada beberapa kemudaratan yang bisa ditimbulkan, tetapi kita perlu muzahamah, kita perlu memasuki dunia itu, gitu. Dahulu orang-orang Yahudi mengatakan siapa yang memiliki emas, maka dia yang menguasai alam, menguasai dunia. Tapi sekarang tidak.
siapa yang memiliki media, dialah yang menguasai dunia, bukan emas sekarang. Kalau yang menguasai emas, dia yang menguasai dunia. Dari dulu orang Jawa menguasai ya, banyak emasnya tuh, walaupun menjajah Lampung ya. Ya, tapi sekarang nyataannya adalah barang siapa yang menguasai media, dialah yang menguasai dunia. Oleh sebab itu, masing-masing dari kita saat ini ya harus berusaha untuk masuk ke sana, walau dengan apa yang dinamakan dengan al-i'lam al-hurrah, ya, apa, media bebas lah, ya, dengan memasuki jejaring sosial dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, salah seorang syekh ketika ditanya bagaimana tentang berdakwah lewat media jejaring sosial gitu, beliau hanya singkat aja, istilahnya tenggelamkan gitu. Kalau istilahnya Ibu Susi, tenggelamkan artinya terus antum posting aja kebaikan, sehingga itu kan akan menggeser orang untuk membaca postingan-postingan yang gak karuan. Kalau masing-masing kita terus memposting, minimal nge-share, antum mungkin tidak punya ilmu bidang itu, tapi yang terpenting ketika kemudian kebaikan ini tersebar juga ya akan memiliki dampak positif, sehingga itu yang menjadi daya danah kita, yang menjadi pusat perhatian kita. Dan tidak mesti kemudian setiap apa yang diposting orang mesti kita komentari, karena sebagian dari kebatilan itu akan mati dengan tanpa kita menanggapinya. Oleh sebab itu Umar bin Khattab mengatakan, amitul batil bisukuti anhu, binasakanlah atau hilangkanlah kebatilan dengan tidak membahasnya, hilang sendiri itu. Oleh sebab itu Ustadz Hartono Ahmad Jais, kalau tidak salah itu, pernah ditelepon sama salah seorang tokoh liberal. Dia menulis di koran, kok nggak ada yang ini, nggak ada yang apa namanya respon. Ternyata mereka dapat uang itu kalau banyak yang respon gitu. Suatu ketika dia posting tidak ada yang respon, akhirnya dia telepon, katanya Ustadz Hartono, katanya tolong dong direspon itu tulisan saya. Kasihan ya, karena dia dapat uang dari respon itu. Jadi nggak mesti kemudian kita responsif setiap hari ini kita respon, enggak. Atau kemudian kita sibuk tadi berbantah-bantahan, enggak. Yang penting antum sebarkan aja kebaikan, sebarkan kebaikan. Seperti itu. Dan tadi bahwa kita harus masuk ke media. Ya, harus masuk ke media karena dengan tersebarnya kebaikan, kita tidak pernah tahu kan, bisa jadi orang dapat apa namanya diselamatkan dari kesyirikan, dari kebid'ahan. Akibat dari apa? Dari syar-syar itu. Dulu sebelum kita punya radio, sebelum kita punya TV, di tahun 2009-an gitu. Tahun 2008, 2009. Media yang pertama kali kita punya itu apa? SMS dakwah. SMS dakwah. Ya dulu itu ya di awal tahun 2000-an itu banyak dai-dai yang viral ya, itu punya SMS dakwah. Dan mahal itu. Ya satu SMS-nya berapa, sampai 2000 waktu itu gitu ya. Kita berikan layanan SMS dakwah. Member kita itu sampai puluhan ribu waktu itu. Sehingga kita pasang HP itu sampai puluhan HP ya, dicolokkan ke komputer, pakai ada software namanya dulu ada SMS caster ya. Jadi dari mulai habis subuh sampai malam itu terus bergerak
saking banyaknya kita kirim SMS. SMS ya SMS, hanya berapa karakter si SMS itu, ya. Suatu ketika, ingat di tahun pemilu 2009 ya. Nah, waktu itu saya mengirim postingan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang datang kepada dukun atau peramal, maka sungguh kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita kirimkan itu. Siang-siang ada orang datang ke rumah saya, datang mengucapkan terima kasih atas postingan itu. Beliau adalah seorang calon anggota dewan, caleg, yang rencananya pagi itu dia mau pergi ke dukun. Jadi dia sudah berencana mau pergi ke dukun, ya, untuk agar bisa terpilih menjadi anggota dewan gitu. Dapat postingan itu, alhamdulillah, ternyata syirik, katanya gitu. Tapi kita nggak pernah bayangin kan, dampaknya itu seperti itu. Dampaknya media itu luar biasa, ya. Kemarin minggu yang lalu saya ada di acara, kalau kita di Mu'ad TV ada acara SMB, ya. Sahabat Mu'ad bertanya, itu ada seorang pemirsa kita, dan itu saya kenal pemirsa kita itu dari mulai awal kita radio. Beliau itu tunanetra. Tapi Masya Allah itu radio menjadi teman sejatinya. Dari mulai on radio sampai off dia masih on. Artinya radio itu tidak pernah dimatikan. Jadi radio itu bagi beliau itu seperti jam. Beliau bilang, saya tidak tahu ini siang malam, semuanya itu radio. Sampai beliau sebutkan sama saya itu di acara TV itu, katanya mungkin Ustadz nggak pernah bayangkan itu, bahwa semua jadwal radio itu saya hafal dengan menit-menitnya. Bayangkan, dengan menitnya, bukan dengan jam sekian, misalnya acara ini enggak. Dia bilang jam 10 lebih 12. Bayangin itu. Itu dia acaranya ini. Gitu kan? Jam sekian menit itu acaranya ini. Dia sebutkan itu. Pasti dia hafal karena dia tunanetra kan, tidak mungkin dia tulis. Saya bilang betul-betul ini Bapak. Saya bilang, saya aja Pak komisarisnya saya tidak paham tuh. Ya, acaranya dari mulai begini-begini. Jadi sampai radio itu mati, saya tetap on. Dan beliau memang cerdas dan daya tangkapnya luar biasa gitu kan. Jadi kadang saya sendiri lupa, dia enggak. Masya Allah, saya baru sempat kunjung kemarin ke rumah beliau itu pas Lebaran gitu. Jadi lihat kondisinya, Masya Allah. Tapi begitu, saya tidak ada pekerjaan saya kecuali itu. Wah, itu ustadz-ustadz di sebuah lembaga penyiaran lain gitu ya. Ada ustadz-ustadz lokal yang biasa di lembaga penyiaran lain yang selalu menyerang sunnah, yang apa, dibuatnya tidak berkutik sama Bapak ini. Pokoknya kalau saya sudah masuk, katanya sudah semua segan, ya. Kemudian saya dipanggil ustadz juga katanya gitu, karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Nah, di sini pentingnya kita dakwah lewat media. Media itu subhanallah, ya, bisa menembus dinding-dinding pembatas. Mungkin di tahun 2014 tiba-tiba saya sedang di kantor, datang orang. Beliau bilang, saya mengucapkan terima kasih pada Ustadz khususnya, ya. Saya bilang terima kasih karena apa gitu kan. Bilang, Ustadz nggak kenal saya, kata gitu. Saya lihat-lihat aja. Saya bilang, iya sih, wajahnya nggak asing gitu. Akhirnya beliau bilang, saya ini mantan sekda Ustadz. Saya baru keluar dari pesantren 3 hari yang lalu. Dia bilang gitu kan, ada di sekda di salah satu kabupaten.
baru keluar dari pesantren 3 hari yang lalu, maksudnya keluar penjara. Ya, kenapa saya keluar? Saya selalu bilang saya ini di pesantren. Ya, katanya gitu. Kenapa saya bilang pesantren? Karena saya ada ustadz di dalam pesantren itu. Apa ustadznya? Radio Muaz katanya. Jadi subhanallah, saya ditahan itu 1 tahun lebih, gitu kan. Tapi selama 1 tahun itu saya jadi paham syirik, saya bisa paham bid'ah, gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur betul. Begitu saya baru keluar, saya mengucapkan terima kasih. Bahkan saya ini mau mewakafkan tanah. Gitu. Itu peran radio tuh. Ya, menembus dinding pemisah. Karena itu, atau pernah suatu ketika ada jam 1 malam, tiba-tiba saya ditelepon oleh seorang akhwat. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Malam-malam akhwat ngapain jam 1 malam, Pak? Langsung, ini dengan ustaz ya. Ustaz kalau orang Solo itu bukan ustaz, ustaz. Dengan ustaz ya. Saya bilang, iya betul. Ada apa? Katanya, Ustaz, saya ini kan seorang pramuria. Pramuria? Saya bilang, antum paham pramuria? Yang saya paham pramugari. Ya kan? Dia bilang, saya ini pramuria. Saya bilang, pramuria itu apa? Ya saya juga polos aja. Dia bilang, pramuria itu perempuan kafe katanya. Ya, tukang menuangkan khomer itu. Ya, saya ini perempuan kafe. Langsung saya bilang, kenapa telepon saya? Malam-malam lagi. Ya, katanya, Ustaz, saya ingin bertaubat. Gitu kan. Saya bilang, kenapa? Gimana ceritanya? Katanya, saya lagi nyari-nyari musik, ya namanya perempuan kafe gitu ya, pramuria, sambil dengerin musik apa semua, cari-cari channel radio, nyangkut ke Morotal. Akhirnya kemudian dia mulai memorinya ini kembali kan, ketika dia masih sempat belajar di TPA waktu kecil dan sebagainya. Akhirnya kemudian saya bilang, kalau begitu sudah, kamu besok datang ke Islamic Center, kantor saya, jam 9 pagi, saya bilang gitu. Di mana itu? Kasih tahu. Datang. Ya ketika datang, ya rambutnya ya potongan begitulah. Rambutnya pirang, pakai yang sangat ketat begitu. Sampai pada akhirnya nih akhwatnya hijrah gitu. Sampai saya bilang tidak ada cara ya untuk berhijrah kecuali harus meninggalkan komunitas. Ya, harus meninggalkan komunitas. Saya bilang, orang tuanya apa pekerjaannya? Penjual minuman. Jadi orang tuanya udah penjual khamar juga. Ya, keluarganya jauh dari agama. Tidak ada keluarganya ini. Terus bagaimana? Nah, di situ berat juga. Seorang dai juga harus memberikan solusi kan? Bingung. Waktu itu kita masih kecil juga. Waktu itu kita Islamic Center masih sangat sederhana. Akhirnya kemudian saya bilang, saya panggil istri saya bilang, gimana kalau kita suruh tinggal aja di rumah? Ya, akhirnya dia tinggal di rumah, dikasih batasan-batasan, ya. Akhirnya dia tinggal di rumah. Ya sangat beresiko, tapi kan ini orang kayaknya tulus gitu kan. Akhirnya tinggal di rumah beberapa bulan sampai bisa baca Quran, sampai pakai jilbab besar dan seterusnya gitu kan. Jadi itu pengaruh media. Terkadang menembus tempat yang sangat jauh terpencil. Saya ingat mungkin di tahun 2010 gitu atau 2011, tiba-tiba saya khutbah Jumat bulan Ramadan waktu itu. Begitu selesai sholat Jumat langsung datang kakek-kakek, udah tua sekali, sampai sekarang alhamdulillah masih hidup itu bapak. Langsung kemudian dia peluk saya, menangis jadi menangis keras. Alhamdulillah pada akhirnya saya ketemu juga dengan ustaz dan lain sebagainya.
Akhirnya beliau, saya mau minta katanya teks khutbah Jumatnya. Saya bilang teks saya bahasa Arab. Tidak apa-apa katanya, biar bahasa Arab. Karena saya datang ke sini mewakili penduduk satu pulau. Ya, di sana itu ada pulau namanya Pulau Saponda. Ya, satu pulau itu pulau kawasan suku Bajo. Pulau di tengah lautan, kecil, pulaunya kecil. Ya, tapi penduduknya sangat padat. Ya, itu penduduknya 350 kakak di situ. 2 desa. Tapi sebenarnya pulaunya kecil sekali. Pokoknya padat banget. Antum kalau tulis Pulau Saponda gitu baru hampir nggak kelihatan, tapi nanti di zoom baru padat sekali. Akhirnya beliau bilang, dulu kami terjerumus ke dalam berbagai macam kesyirikan, namanya nelayan, ya, kebid'ahan apa. Sekarang sudah banyak ustadz yang paham. Dulu kami pergi melaut, dengar dangdut, dengar apa. Sekarang banyak tetangga saya, teman-teman di laut sambil mancing itu dengarkan murotal, dengarkan kajian. Itu cuma si bapak ini dari sejak itu sampai sekarang tidak pernah meninggalkan iktikaf. Iktikaf di kita tuh dengan beberapa orang dari kampungnya datang sengaja untuk beriktikaf 10 hari terakhir. Sudah umroh juga. Siapa? Pak Boyo. Pak Boyo. Ya. Ya. Itu beliau sudah sepuh sekali. Bahkan kemarin menabung pergi umroh, berhasil juga tuh. Pergi umroh. Saya datang ya ke pulau itu. Saya bawa kapal sendiri. Nah, sampai ke situ saya telepon. Pak Boyo, saya mau datang nih ke situ. Saya bilang langsung, sudah lihat nih kapal saya. Kapal yang mana saatnya ada yang putih? Oh iya gitu. Akhirnya kemudian kita datang ke situ, dia pikir untuk lama. Begitu saking senangnya, dia datang bukan nyambut dulu, dia pergi dulu tangkap ikan. Akhirnya saya sampai pulang pun saya nggak ketemu. Saking senangnya itu. Tapi ala kulli hal, kembali kepada tadi, itu baru radio loh. Itu baru testimoni, saya katakan radio yang itu radiusnya kan terbatas. Dan sekarang ini sudah jarang orang mendengarkan radio sebenarnya. Apalagi kemudian jikalau kita masuk ke medsos gitu, yang itu bisa kita akses dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, berdakwah melalui media ini jangan pernah diremehkan. Dan banyak testimoni, saya pikir Hijrah TV juga banyak memiliki kisah dan cerita. Ya, oleh sebab itu tentu mengambil peran di dunia media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa, bahwa jihad pada saat ini adalah jihad di media. Ya, di antara sarana untuk berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah berjuang melalui media. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwa di antara kami kan tidak semuanya dai. Nah, kita kan ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang istilahnya petani. Nah, bagaimana peran kami dalam dakwah ini, Ustadz? nah, Kan tidak mungkin juga kami bisa terjun langsung untuk dakwah. Nah, bagaimana nasihat Ustadz untuk kami yang bukan sebagai dai dalam andil dalam berdakwah? nah, Pengen Ustadz. dakwah itu bukan merupakan tugas khusus yang boleh dilakukan oleh para dai dalam tanda kutip, artinya dai yang khusus punya profesi sebagai seorang dai. Ya, karena itu profesi dai itu nggak ada dalam catatan BPS, tuh nggak ada itu profesi dai itu. Ya, saya bingung sendiri itu kadang. Saya cari mana nih yang cocok, wira swasta aja gitu kan. Wira swasta, karena nggak ada pilihan dai gitu. Ya, walaupun status saya misalnya saya secara ini di instansi di mana saya yang menaungi saya gitu kan,
Saya statusnya dai, tapi kalau pas dalam pendataan itu nggak ada dai. Karena memang dakwah itu sebenarnya adalah bukan tugas kelompok tertentu. Dakwah ini bisa dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah yang memiliki ilmu tentunya dan memiliki ghirah untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita bisa memainkan perannya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatih." Katakanlah hendaklah masing-masing manusia itu dia beramal, berkarya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Mau sebagai seorang dokter, seorang insinyur, seorang pebisnis, semuanya bisa mengambil peran dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan dalam surat An-Naml ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Sulaiman bersama dengan Bilqis, ada seekor burung yang namanya burung apa? Burung hudhud. Seekor burung hudhud bisa memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seekor burung yang besarnya tidak lebih dari kepalan tangan kita kan. Tapi beliau menjadi sebab masuk Islamnya Ratu Bilqis dan seluruh penduduk Sabah. Sebabnya seekor burung. Apakah kita lebih lemah daripada seekor burung? Gitu kan? Seekor burung saat itu hanya mengirim surat, peranannya adalah menyampaikan informasi kepada Nabi Sulaiman, kemudian mengirimkan surat ke negeri Sabah gitu kan. Itu saja. Oleh sebab itu ibaratnya dia cuman nge-share surat informasi ke Nabi Sulaiman, nanti di-share lagi gitu kan. Itu aja peranannya. Tapi peranan itu saat bisa kita lakukan. Kita mungkin tidak memiliki ilmu yang mendalam tentang dakwah, tetapi ketika kita men-share tulisan-tulisan para ulama, para dai, para asatidzah, ya, kita tidak tahu karena tulisan kita itu akan banyak orang yang mengambil faedah dan manfaat. Oleh sebab itu masing-masing dari kita harus mengambil bagian dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi dan sumber daya yang kita miliki. Barakallahu fikum. Ini Ustaz, kita ini kan kadang dalam melakukan kebaikan itu kan kadang semangat naik turun Ustaz. Nah, bagaimana caranya Ustaz untuk biar bisa semangat terus gitu Ustaz? Nah, istiqomah ini adalah perkara yang sangat besar ya, yang membuat Nabi SAW beruban. Ya, kita mungkin beruban karena banyaknya utang, karena beratnya beban hidup. Tapi sejak kapan Nabi SAW beruban? Rasulullah bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Yang telah membuat aku beruban itu adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Sebagian ulama rahimahumullah menyebutkan kenapa Rasulullah beruban setelah turunnya surat Hud, karena di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqim kama umirt." Beristiqomahlah kamu sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Perintah untuk istiqomah berat. Oleh sebab itu datang seorang pria kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang aku tidak perlu untuk bertanya kepada siapapun selainmu." Rasulullah kemudian beliau bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu beristiqomahlah. Ya. Sehingga kenapa berat? Karena hati manusia itu baina usbu'aini min asabir rahman. Hati manusia ada di antara dua jari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah bisa balikan kapan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu di antara doa Nabi SAW yang paling sering beliau baca, "Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik." Di antara doa yang paling sering kita baca, yang kita baca dalam setiap rakaat salat kita adalah ihdinas siratal mustaqim, meminta keistiqomahan.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebab utama untuk beristiqomah adalah memperbanyak doa keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan seterusnya. Kemudian yang mendorong kita sekali untuk beristiqomah di atas dakwah di Allah Subhanahu wa taala itu adalah senantiasa berusaha hidup berjamaah, mencari komunitas yang istiqomah juga. Karena sehebat apapun antum berdakwah, kalau antum sendirian menjadi single factor, ya kemungkinan besar antum akan futur. Oleh sebab itu Rasulullah SAW beliau berpesan kepada Thauban, salah seorang sahabatnya, ya Thauban la taskunil kafur fa inna sakinal kafur kasakinil kubur, gitu. Wahai Thauban, jangan kau tinggal di pedalaman, jangan kau tinggal di kampung-kampung, karena orang yang tinggal di pedalaman, di kampung jauh yang tidak ada kajian, tidak ada majelis ilmu, itu bagaikan kasakinil kubur, seperti penghuni kubur. Dia akan sangat mudah mengalami kefuturan. Betapa banyak kan orang yang semasa suatu ketika misalnya selalu bersama dengan kita di majelis ilmu, kemudian dia pindah ke sebuah kota atau desa yang di sana tidak ada lagi majelis ilmu. Kita dapatkan setelah beberapa tahun atau beberapa bulan, sudah penampilannya sudah kelihatan berbeda dan lain sebagainya. Akibat dari apa? Akibat karena dia tidak berada di satu komunitas yang istiqomah. Oleh sebab itu dalam kisah orang yang telah membunuh 100 jiwa yang diharamkan oleh Allah kan, ketika dia bertemu dengan seorang alim dia bukan hanya memberikan jawaban dari segi fikihnya. Ketika dia ditanya halli min taubah, apakah saya punya kesempatan untuk bertaubat, beliau tidak hanya mengatakan oh iya kamu bisa bertaubat, tapi ia kemudian memberikan bimbingan dan arahan. Beliau mengatakan apa yang menghalangi antara engkau dengan taubat. Kemudian setelah itu baru dia mengitukan, pergilah engkau kepada suatu negeri yang dihuni oleh orang-orang soleh, beribadah kepada Allah, maka beribadahlah engkau bersama dengan mereka. Ini adalah keistiqomahan. Ya, salah satu kiat untuk beristiqomah adalah kita senantiasa berusaha untuk berada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang istiqomah. Selain itu pula tentu adalah membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Quran dari mushaf. Pengaruhnya itu sangat luar biasa. Walaupun kita membaca hanya satu lembar atau bahkan satu halaman satu hari dari mushaf, dalam keadaan apapun gitu ya, setiap hari mesti kita lihat dari mushaf, itu juga pengaruhnya sangat besar. Membaca petunjuk-petunjuk Nabi, membaca sirah Nabi SAW, membaca para petunjuk para salafus soleh, biografi orang-orang soleh terdahulu, ini akan memotivasi kita untuk apa? Istiqomah. Karena kita dengan mempelajari sirah, kemudian suar min hayatis sahabat atau tabi'in misalkan, ini kita akan faham bahwa agama kita itu bukan merupakan agama yang apa? Yang hanya idealis tetapi tidak realistis, tetapi agama kita adalah agama yang praktis, yang bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa diamalkan, tapi dia adalah memang agama yang harus diamalkan. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah Ustaz. Syukran jazakumullah khairan wa iyyakum barakallahu fikum atas ilmu yang sudah antum sampaikan kepada kami. Semoga majelis kecil ini, obrolan kita di hari ini bisa membawa manfaat bagi kami. Amin. Meningkatkan giroh semangat berdakwah kami lagi, insyaallah. Nah, Ustaz, jazakumullah khair barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.